Salah satu public figure yang dapat kita contoh dan kita teladani dalam aspek pelayanan masyarakat atau nilai core value ASN berorientasi pelayanan adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan. Beliau memiliki riwayat pendidikan sarjana S1 dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta tahun 1995. Selanjutnya, beliau menempuh S2 di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di S3 di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat di tahun 2005. Riwayat karir beliau yaitu sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian beliau pernah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja. Kemudian beliau pernah menjadi pendiri dan ketua Gerakan Indonesia Mengajar. Kemudian beliau pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan beliau juga pernah menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute Center of Public Policy Analysis Jakarta. Nilai core value berorientasi pelayanan dari sosok Anies Baswedan yaitu dapat ditujukan bahwa Pemprov DKI Jakarta meraih predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan dari 66 produk layanan administrasi, DKI Jakarta memperoleh skor 88,73 sehingga dikategorikan dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Anies mengaku bersyukur atas pencapaian predikat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik ini dan berterima kasih pada seluruh jajaran Pemprov DKI yang dapat bekerjasama dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Contoh lain dari core value berorientasi pelayanan dari sosok Anies Baswedan adalah beliau menggencarkan digitalisasi demi pelayanan, mulai dari sistem layanan pembayaran belanja daerah dan pajak pusat melalui SP2D online dan real-time sehingga menyambut revolusi industri 4.0. Produk inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan ada sistem e-jiwa, DPD Klim, dan JekTrack. Beroperasinya mode raya terpadu atau MRT Jakarta fase 1 dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia sampai stasiun Lebak Bulus. Dia menyebut MRT ini merupakan salah satu ikon transportasi di Jakarta. Selanjutnya, Bapak Anies Baswedan bersama pemerintah DKI Jakarta juga memberikan terobosan dalam hal orientasi pelayanan yaitu proses pembuatan KTP selama 15 menit selesai. Dan Anies berharap warga DKI menjadi lebih puas atas pelayanan tersebut. Ada 12 jenis pelayanan kependudukan yang dapat dilayani dalam waktu 15 menit dan layanan ini telah dimulai sejak Maret 2022 dan terus dilanjutkan. Dalam hal sistem transportasi umum, Anies Baswedan juga memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan selalu meningkatkan sistem transportasi umum sehingga masyarakat dengan mudah untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jakarta telah memiliki 4 moda transportasi yakni MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan KAI Komuter atau KRL. Dengan melalui kartu dan aplikasi yang dicanangkan oleh Jaklinko, warga DKI dapat berpindah dari satu transportasi ke moda transportasi lainnya dengan rute armada dan tarif yang terintegrasi. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menikmati fasilitas transportasi publik. Dr. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadimuljono, MSc, PhD, lahir 5 November 1954. Selama masa sekolah menengah atas, beliau aktif di grup musik sekolah dan bermain drum. Setelah menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 5, Surabaya, beliau diterima di Universitas Gadjah Mada, di mana beliau mempelajari geologi rekayasa. Setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada, Pak Basuki Hadimuljono mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai seorang pegawai negeri sipil. Setelah beberapa tahun, beliau memperoleh beasiswa dari kementerian untuk melanjutkan studinya dan memperoleh gelar magister dan doktor dari Universitas Negeri
Colorado, Amerika. Riwayat pekerjaan Menteri PUPR Hadi Muljono. Pada usia 41 tahun, ia dinobatkan sebagai pegawai teladan di Departemen Pekerjaan Umum. Berbagai posisi beliau telah duduki. Pada usia 51 tahun, karir beliau terus naik. Beliau menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2005 hingga 2007. Lalu menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2007 hingga 2013. Dan puncaknya menjadi Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum 2013 hingga tahun 2014. Saat ini, beliau menjabat sebagai orang nomor 1 di Kementerian PUPR, yaitu sebagai Menteri PUPR tahun 2014 hingga saat ini. Terlepas dari pekerjaannya di Kementerian Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono dipercaya sebagai tim penanggulangan lumpur lapindo Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu menjadi tim rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tim kerawanan pangan Yako-Kimo, Papua, dan juga tim perbaikan kerusakan jalan tol Banyuwangi, Bandung, Jawa Barat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga selalu membangun suasana kerja yang kondusif untuk semua orang di bawah Kementerian PUPR yang bertujuan agar segala rencana pembangunan nasional dari arahan Presiden Joko Widodo dapat terselesaikan dengan kualitas pembangunan yang merata. Berbagai proyek strategis nasional dengan terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. Dalam berbagai kesempatan, Pak Menteri Basuki Hadimuljono terlihat pertama, duduk bersama masyarakat untuk berdiskusi dan mengedepankan prinsip selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal tersebut seiring beliau lakukan bersama masyarakat pada saat perjalanan dinas ataupun saat meninjau proyek infrastruktur nasional. Dua, Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono duduk bersama masyarakat dengan tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas berbagai tujuan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di suatu daerah dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ketiga, Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terlihat piawai bermain alat musik drum yang mengiringi sebuah band. Hal tersebut dapat menghibur masyarakat dalam sebuah konser musik dan terasa kedekatan beliau dengan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Pak Menteri Basuki terlihat menyambut tamu atau kunjungan kerja dari berbagai instansi di daerah di Indonesia ke Kementerian PUPR. Beliau juga mengenakan baju batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar ASN harmonis berakhlak. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1951. Pernah mengenyam pendidikan di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, lalu di Zurich International School di Zurich, Swiss, lalu di American School di London, Inggris,
Dan yang terakhir di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Untuk riwayat militer, beliau pernah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus pada Desember 1995 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada Maret 1998. Untuk karir bisnis, beliau pernah menjadi CEO di PT Tidar Kerinci Agung, PT Nusantara Energi, PT Jaladri Nusantara, PT Kertas Nusantara. Untuk karir politik, beliau saat ini menjabat Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra. Beliau pernah menjadi calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2009 mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau pernah menjadi calon presiden pemilihan umum tahun 2014 bersama Bapak Hatta Rajasa. Beliau pernah menjadi calon presiden pemilihan umum tahun 2019 bersama Bapak Sandiaga Uno. Dan yang paling terakhir, beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pangan di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Berikut adalah beberapa hal yang menjadikan Bapak Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh yang memiliki core value loyal. Yaitu yang pertama, terlepas dari persaingan politik yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo tetap mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dikala menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, beliau mengikut sertakan 128 personel Korps Brimob Polri yang diberi nama Kompi Pemburu dan bertugas di Timur-Timur hingga daerah istimewa Aceh. Beliau begitu berjasa menjaga perdamaian, mempertahankan tanah air Indonesia dan setia kepada NKRI. Dan yang terakhir, beliau pula aktif dalam berbagai organisasi masyarakat seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. Keaktifan beliau di berbagai organisasi yang dipimpinnya menunjukkan rasa cinta dan loyalitas terhadap NKRI dan masyarakat Indonesia. Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, lahir pada 4 Juli tahun 1984. Beliau adalah seorang pengusaha yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober tahun 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Lalu sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim menunjukkan core value berakhlak yang salah satunya adalah adaptif. Beberapa kebijakan beliau yang dapat dinilai sebagai cerminan nilai adaptif adalah merdeka belajar. Antara lain, mengganti ujian sekolah berstandar nasional dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Lalu menghapus format ujian nasional yang sebelumnya Bapak Haji Erick Thohir, BA, MBA,
dilahirkan di Lampung tanggal 30 Mei 1970. Mengenyam pendidikan S1 di Glendale Community College, California, Amerika Serikat, S2 di Master of Business Administration National University, California, Amerika Serikat. Beliau menjalankan karir yang panjang dan beragam. Berikut beberapa contohnya. Sebagai pendiri dan komisaris Mahaka Group, pemilik klub sepak bola Oxford United, wakil komisaris dan pemegang saham PT Persib Bandung Bermartabat, dan juga yang sebagai kita kenal sekarang sebagai Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju, mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai Menteri BUMN, beliau mempunyai beberapa kebijakan dan kinerja yang mencerminkan salah satu core value akhlak, yaitu kolaboratif. Sebagai contoh, penetapan core values berakhlak pada BUMN dan ASN, merombak pelayanan BUMN untuk PMI, yaitu pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa, mendorong BUMN kembangkan pembangkit listrik tenaga surya bersama Abu Dhabi, dan juga PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dapat mengekspor kopi ke Mesir berkat kerjasama antara BUMN, Pemda, dan swasta. Dari beberapa contoh yang telah diberikan, dapat kita simpulkan bahwa Menteri Erick Thohir bekerja sama dengan berbagai pihak dapat mendorong kerjasama berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari swasta, Pemda, kementerian-kementerian yang lain, bahkan luar negeri, untuk mencapai target bersama, dan juga dapat membentuk Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih makmur.